Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang tidak disangka. Inilah sosok seseorang yang berpotensi akan menjadi jodoh kamu. Siapakah dia? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Capricorn, ini bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Baik, kita akan sabar katanya buat Capricorn. Semoga nantinya kamu juga bisa menemukan pesan-pesan positif ya, dan bijak dalam menyikapinya. Tidak diduga, inilah sosok yang akan berpotensi menjadi jodoh kamu. Dan ingat, ini adalah energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Baik, buat Capricorn, di sini ada The Clover. The Clover. Aku merasakan ya, buat Capricorn, tentang seseorang yang berpotensi menjadi jodoh kamu. Ini juga menggambarkan tentang sebuah keberuntungan ya. Tentang keberuntungan dalam hidup kamu. Ya bisa dikatakan akhirnya kamu akan segera menemukan seseorang yang membuat kamu merasa itu jodoh kamu gitu loh. Kenapa? Karena sejak ketemu dia, kamu merasa beruntung ya. Kamu punya harapan, kamu punya keinginan jadinya gitu ya. Ini aku lihat. Jadi bisa dikatakan ya namanya jodoh ya. Jadi kita nggak tahu nih kapan dan di mana sama siapa kita bertemu ya. Setidaknya kita akan memahami apa yang dia lakukan, apa yang dia miliki, apa yang dia ungkapkan, apa yang dia perlihatkan sama kamu. Dan jika itu membuat kamu merasa kayak dia adalah jodoh kamu ya, dia akan punya potensi untuk menjadi jodoh kamu. Ya, apalagi nantinya dia itu memberikan rasa nyaman, dia memberikan rasa aman ya, tenang, damai dan sebagainya. Dan dia juga memberikan sebuah tanggung jawab kepada intinya kamu adalah tanggung jawab aku. Aku akan membahagiakan kamu. Aku tidak akan membiarkan kamu bersedih ataupun kecewa sedikit pun ataupun terluka. Begitu ya. Karena dia tahu kamu adalah keberuntungan bagi dia. Ini ya, kata Clover. Oke. Dan aku melihat di sini mungkin ada beberapa dari kamu ada hubungan yang jarak jauh. Ya, ada hubungan yang memang LDR-an di sini. Nah, tapi ya mungkin ada beberapa dari kamu merasa kayak ada keraguan nih. Apa benar dia akan jadi jodoh aku gitu loh. Nah, jika di sana walaupun kamu LDR-an, tapi kamu merasa dekat dengan dia, kamu merasa kayak hubungan kamu dengan dia itu merasa kayak gimana gitu ya. Komunikasi lancar, walaupun mungkin sering ada konflik, tapi kamu dengan dia tetap akan kembali gitu loh. Walaupun mungkin dia jaraknya jauh dari kamu ya. Tapi saat dia ingin berkorban buat kamu, mungkin dia akan mengorbankan apa gitu ya buat kamu. Nah, itu suatu pertanda kalau dia itu akan berpotensi menjadi jodoh kamu gitu loh. Tapi dalam hal kamu sudah mengenal dia lebih lama ya, kamu sudah tahu dia seperti apa ya, dan dia benar-benar selalu berkorban buat kamu, selalu membahagiakan kamu. Nah, tapi kalau seseorang yang sudah acuh tak acuh terhadap kamu, membiarkan kamu dalam kondisi apapun ya, pikirkan kembali apakah dia pantas buat kamu. Oke? Itu yang aku lihat. Intinya ada seseorang yang mungkin jauh dari kamu, tapi dia merasa nyaman. Dia merasa kayak beruntung banget ketemu kamu gitu loh. Karena mungkin dalam hubungan jarak jauh itu dia sudah tahu nih, apalagi mungkin ada yang baru berkenalan nih di sosial media atau berkenalan di aplikasi gitu ya. Di situ mungkin intens, saling mengenalkan diri masing-masing, terus saling mengenalkan keluarga masing-masing. Justru ada nih yang sering pici-pici gitu ya sama keluarganya, orang tuanya, siapapun gitu ya. Nah itu boleh, itu adalah satu pertanda dia punya potensi untuk menjadi jodoh kamu. Tapi kalau dia seseorang yang jauh dari kamu tapi dia tidak pernah menunjukkan keluarga dia tidak berani untuk pici-pici sama kamu gitu ya. Itu kamu
pikirkan kembali, apakah dia pantas buat kamu? Jangan-jangan dia selama ini akan membohongi kamu. Nah, di situ harus kamu pahami. Jangan kamu merasa, "Oh, gak apa-apa lah, aku pacaran sama dia, aku jadi sama dia untuk menghibur," gitu loh. Secara aku juga single kan. Nah, nanti ujung-ujungnya kamu akan disakiti, kamu akan dikecewakan. Nah, kamu nggak mau ya itu terjadi lagi pada kamu. Cukup mungkin kamu sudah punya masa lalu yang seperti itu. Nah, di sini kamu memang benar-benar harus pelajari, ada the book ya. Pelajari dulu hubungan kamu dengan dia itu. Apakah pantas dia untuk aku? Jadi kalau kamu melihat dia itu orang yang seperti aku katakan tadi, arti kata dia punya potensi untuk menikah. Tapi kalau dia menunjukkan banyak hal yang membuat kamu kecewa, ya kamu pikirkan kembali. Intinya di sini harus kamu pelajari dulu siapa dia. Kenal dia lebih dekat. Karena di sini ada kondisi hubungan kamu dengan dia yang berjauhan. Kalau udah LDR itu sulit banget. Terkadang hanya satu-satu yang bisa uh, terjadi gitu ya. Tapi memang benar-benar kedua belah pihak itu menginginkan itu. Tapi kalau bertepuk sebelah tangan itu nggak akan pernah terjadi gitu ya. Kayak Kiki Saputri itu kan seorang artis ya. Dia mendapat jodoh itu dari aplikasi. Memang prosesnya agak lama, terjeda juga hubungannya karena mungkin saling ya satu sama lain saling kayak menyadari dulu gitu. Jadi makanya itu jodoh itu tidak gampang untuk kita dapatkan. Terkadang kita ketemu dulu nih sama dia, lalu kita putus gitu ya, kita berpisah, tapi balik lagi, ada seperti itu. Tidak gampang, ya. Itu yang aku rasakan di sini Capricorn. Dan ini aku juga ada di maskulin. Ini juga menggambarkan jika seseorang ini benar-benar bertanggung jawab, ya, arti kata dia punya potensi untuk menjadi jodoh kamu. Ya, jodoh maut, rezeki itu di tangan Tuhan ya. Contoh misalnya rezeki. Ini mohon maaf ya intermezzo dulu. Nanti ada yang berkomentar ya ini ceramah atau gimana gitu ya. Ininya aku mengingatkan aja. Dalam semua agama mungkin sama ya. Rezeki maut jodoh itu di tangan Tuhan ya. Seperti rezeki kita sudah punya nih rezeki makan kita udah ada. Sama kayak burung ya. Burung itu kan dia tidak bisa apa. Intinya Tuhan sudah memberikan rezeki makan buat burung gitu. Sama halnya juga kita. Nah, tapi kalau untuk rezeki yang lain, misalnya kita pengen beli mobil, beli rumah, ya otomatis berusaha kan ya. Nah, sama halnya juga dengan jodoh. Kita sudah ditakdirkan nih, kamu bertemu dengan orang ini. Bisa nggak kamu terima dia? Kita berhak untuk memilih. Tidak harus menerima siapa yang datang kepada kita. Enggak gitu loh. Jadi kita harus bisa memilih. Orang ini pantas nggak buat kita gitu. Jadi seseorang ini wajar nggak kalau aku jadikan pasangan aku gitu. Kamu kan bisa lihat seperti apa yang aku katakan tadi ya. Nah, itu bisa kamu lihat refleks dari mereka-mereka yang mungkin akan datang kepada kamu. Kamu tidak harus menerima dia. Kita mungkin diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan agar bisa untuk melihat mana yang baik untuk kita, mana yang tidak. Dan kamu juga harus bisa membedakan obsesi dengan ketulusan. Keinginan, begitu ya. Capricorn. Sama halnya juga dengan maut ya. Maut itu ya di tangan Tuhan. Kita kan sudah tahu nih kapan kita pergi meninggalkan dunia ini kita sudah tahu. Tapi kita bisa rubah semuanya. Kenapa? Mungkin dengan cara sedekah. Ada sebuah cerita mungkin di zaman Nabi gitu ya. Dulu si fulan ini besoknya itu dia akan meninggal. Tapi setelah dia menikah. Dia akan menikah nih besok, tapi setelah menikah dia sudah ditakdirkan untuk meninggal. Namun takdir berkata lain. Dia melakukan sesuatu yang mungkin di luar nalar kita. Ya mungkin saat dia sebelum menikah, dia ketemu mungkin dengan orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Dia punya uang, diberikanlah semua uangnya kepada seseorang itu. Intinya sedekahnya tulus gitu loh. Sementara dia mau menikah, uang dari mana gitu loh. Nah, namun akhirnya dia punya rezeki menikah. Setelah itu, ya mungkin nyawanya tidak jadi dicabut. Jadi malaikat maut mungkin bertanya kepada Tuhan ya, kenapa aku nggak diperintahkan untuk mencabut nyawa si fulan? Ternyata si fulan itu punya pahala yang bisa merubah hidupnya dia. Karena dia bersedekah kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Di situ. Jadi kita selalu berbuat baik. Apapun itu bentuknya. Senyum aja itu sudah berbuat baik. Jadi tidak harus kalau kamu tidak punya uang, aku tidak punya uang kak untuk sedekah. Enggak. Dengan tenaga, dengan senyuman itu sudah sedekah. Oke? Capricorn itu yang aku rasakan ya. Maksudnya itu sebuah cerita intermezzo aja untuk mengingatkan kita intinya jangan takut untuk berbuat baik. Pasti Tuhan akan memberikan balasan kepada kita. Apalagi kita sudah menjadi orang baik, otomatis jodoh kita akan baik juga. Oke? Nah, itu tentang
Ya, terkadang kan ada juga nih yang komen gitu ya, jodoh itu Tuhan, masa disamakan dengan Tuhan? Enggak, aku tidak menyamakan dengan Tuhan. Intinya aku memberikan sebuah gambaran-gambaran, apakah nanti kamu ketemu dengan orang seperti itu apa tidak gitu loh. Intinya ya kamu tahu, bisa membedakan gitu ya, mana jodoh mana tidak gitu. Oke, kita akan coba lihat lagi nih di sini. Apalagi yang terbaca tentang jodoh kamu ya buat Capricorn. Wow, di sini ada let go of control issue. Di sini aku juga melihat ya beberapa dari Capricorn. Oke, mohon maaf ya. Aku lagi ngambil tisu. Oke, lanjut dia. Di sini aku melihat beberapa dari Capricorn mungkin akan mengalir begitu aja. Arti kata saat kamu punya hubungan yang jarak jauh gitu ya, ada ketulusan, ada saling percaya, ada saling mengerti, maka kamu akan bertemu. Apapun caranya itu, kalau sudah jodoh, Tuhan pasti akan berikan jalan buat kamu. Ya, di sini kenapa? Karena di sini aku melihat ada chemistry. Di antara kamu dengan dia itu punya chemistry yang cukup kuat. Mungkin ada ya, kamu kan berjauhan nih. Saat dia sakit, mungkin kamu merasakan. Atau saat kamu sakit, dia merasakan gitu loh. Atau saat dia punya masalah, kamu merasakan. Itulah chemistry di antara kamu dengan dia. Sehingga akan muncul dengan sendirinya, wah aku percaya sama dia. Aku sayang sama dia. Aku tulus sama dia, gitu ya. Itu akan kamu rasakan sendirinya nantinya. Ya. Nah, ini antara kamu dengan itu punya chemistry. Di sini ada express your love. Nah, dia akan segera untuk mengekspresikan cintanya kepada kamu. Dia akan datang segera kepada kamu. Jadi kamu jangan khawatir. Nah, ini ada juga potensi kamu di mana akan menikah dengan dia. Ada honeymoon. Capricorn ya. Jadi beberapa dari Capricorn kalau benar-benar yakin dia akan menjadi jodoh kamu, maka itu akan terjadi. Oke, kita akan coba lihat dengan kartu tarot. Apa yang terbaca di sini ya buat Capricorn. Apakah yang terbaca di sini buat Capricorn? Oke. Ya. Di sini ada Four of Swords. Aku melihat ya beberapa dari kamu akan terkoneksi dengan zodiak Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Gemini, Libra, Aquarius, ada The Moon juga, ada Pisces. Dan di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini juga ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Capricorn. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik, Capricorn. Di sini ada Four of Swords. Aku melihat ada sebuah cerita di sini yang membuat kamu merasa kayak jenuh ya dengan hubungan ini, jenuh. Awalnya sih jenuh banget gitu ya. Kapan ya aku bisa bertemu dengan dia? Kapan ya kita akan berkomitmen? Kapankah kita akan bersatu? Gitu. Ya, terkadang seperti itu. Tapi semua itu ya mungkin sampai ini ya, sampai kamu ataupun dia merasa kayak tersiksa dengan hubungan ini. Namun inilah mungkin cinta kamu lagi diuji. Apa bisa kamu bertahan gitu ya? Ya kamu sebenarnya hebat, sudah bertahan sampai detik ini aja itu adalah suatu hal yang cukup luar biasa gitu loh. Ya mungkin orang-orang juga tidak bisa bertahan ya, namanya jodoh itu akan dilakukan gitu loh. Ya. Di sinilah dia merasa kesepian atau kamu juga ya. Tapi akhirnya di sini akan ada bantuan atau apa gitu ya. Dan akhirnya kamu akan ketemu dengan sebuah petunjuk. Sebuah petunjuk bahwasanya dia adalah orang yang akan menunjukkan ketulusannya, rasanya ke kamu. Nah, karena dia tahu aku punya potensi untuk menjadi jodoh kamu, atau kamu juga merasakan hal itu terhadap dia, ya. Aku melihat perasaan dia itu begitu sangat kuat kepada kamu. Dia akan selalu membela kamu di sini. Dia tidak akan membiarkan kamu pergi dari dia, ya. Karena perasaan dia cukup besar ke kamu, ya. Dan aku juga melihat di sini, mungkin ada ya beberapa dari Capricorn yang terkoneksi dengan orang di masa lalu. Seseorang ini mungkin adalah seseorang yang punya salah dulunya dengan kamu ya. Lalu dia datang mungkin ingin minta maaf gitu ya atau gimana gitu ya. Intinya karena dia tahu kalau
hidup tanpa kamu itu rumit gitu loh. Hidup tanpa kamu itu merasa sepi, hancur, menderita gitu ya. Nah, di sini akhirnya Seven of Wands dia bertahan dan mencoba untuk mencari kamu, mendekat ke kamu lagi, atau menunjukkan ekspresi tentang apa yang dirasakan ke kamu, ya begitu. Capricorn. Inilah yang aku rasakan tentang seseorang yang mungkin akan berpotensi menjadi jodoh kamu. Apapun itu, semoga ini adalah hal yang membuat kamu terhibur ya. Kalaupun belum ketemu dengan jodoh, kamu afirmasikan aja ini. Semoga ini akan menjadi kenyataan, oke? Oke Capricorn, mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan. Sampai ketemu lagi. Dadah.